Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indria Testi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal kimia untuk jenjang SMA kelas 10. Materi yang akan saya bahas yakni larutan elektrolit dan non-elektrolit. Di sini saya akan mengambil soal-soal dari buku Grafindo, karya Nana Sutresna edisi revisi kurikulum 2013. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Pada soal nomor 1, berikut pernyataan yang benar tentang elektrolit adalah A. Zat-zat yang jika dilarutkan dalam air akan terurai menjadi ion negatif dan ion positif. B. Zat-zat yang jika dilarutkan dalam air akan terurai menjadi molekul-molekul. C. Zat-zat yang jika dilarutkan dalam air akan terurai menjadi atom-atom. D. Zat-zat yang jika dilarutkan dalam air akan terurai menjadi unsur-unsur. E. Zat-zat yang jika dilarutkan dalam air akan terurai menjadi gas-gas tertentu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa larutan elektrolit adalah larutan yang apabila dilarutkan dalam air akan terurai menjadi ion-ion yang dapat bergerak bebas. Nah, ion-ion yang terurai tadi merupakan ion positif dan ion negatif. Sehingga pada soal nomor 1, jawaban yang tepat adalah pilihan yang A. Pada soal nomor 2, dari hasil eksperimen daya hantar listrik beberapa larutan diperoleh data sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat dari data di sini. Berdasarkan data tersebut, larutan non-elektrolit adalah larutan nomor A1 dan 5, B2 dan 3, C2 dan 4, D1 dan 4, E3 dan 5. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ciri-ciri larutan non-elektrolit adalah larutan yang lampunya tidak menyala dan juga tidak terdapat gelembung-gelembung gas. Berdasarkan dari data di atas, bisa kita lihat bahwa yang termasuk ke dalam larutan non-elektrolit adalah yang C, yaitu nomor 2 dan 4. Soal nomor 3, larutan dari senyawa berikut yang termasuk ke dalam larutan non-elektrolit adalah A. Urea, B. Air kapur, C. Garam dapur, D. Air cuka, E. Air laut. Pada opsi A, urea merupakan larutan non-elektrolit. Nah, untuk opsi B, air kapur termasuk larutan elektrolit karena mengandung kalsium, yang bercampur dengan air akan membentuk kalsium hidroksida yang merupakan elektrolit kuat. Nah, untuk opsi C dan E, mengandung NaCl yang jika bercampur dengan air membentuk NaOH dan HCl yang bersifat elektrolit kuat. Nah, pada opsi D ini yaitu air cuka, di mana air cuka termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah. Jadi, jawaban yang tepat yaitu opsi A. Nomor 4, jika dilakukan pengujian larutan elektrolit, larutan yang tidak menyebabkan lampu menyala adalah A. NaOH, B. NaBr, C. H2SO4, D. C6H12O6, E. HNO3. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa NaOH, NaBr, H2SO4, dan HNO3 termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat. Sedangkan untuk C6H12O6 atau glukosa, karena larutannya gula yang bersifat non-elektrolit, maka di sini tidak dapat membuat lampu itu menyala. Jadi jawaban yang tepat yaitu opsi D. Pada soal nomor 5, senyawa berikut yang dapat menghantarkan arus listrik adalah A. NaCl dalam bentuk solid, B. KCl dalam bentuk solid, C. C6H12O6 dalam bentuk aquos, D. CaO dalam bentuk solid, dan E. NaBr dalam bentuk liquid.
Seperti yang kita ketahui bahwa apabila senyawa elektrolit kuat dan lemah dalam bentuk padatan tidak dapat mengantarkan arus listrik. Sedangkan apabila dalam bentuk lelehan atau larutan bisa mengantarkan arus listrik. Nah, pada soal ini yang merupakan larutan dalam bentuk lelehan dan aqueous yaitu NaBr dan C6H12O6. Untuk yang option C itu merupakan larutan non elektrolit, sehingga dia tidak termasuk. Nah, untuk yang NaBr dia dalam bentuk liquid sehingga dapat lelehannya itu mengantarkan arus listrik. Jadi soal nomor 5 yang benar adalah option E, NaBr dalam bentuk liquid. Pada soal nomor 6, senyawa berikut yang termasuk elektrolit lemah adalah A. C6H12O6, B. HNO3, C. CH3COOH, D. CaO, E. H2SO4. Nah, untuk yang CH3COOH, kation H+ dan anion CH3COO- dalam larutan mampu mengantarkan listrik, namun tidak baik atau lemah, sehingga larutan dari CH3COOH tergolong ke dalam elektrolit lemah. Nah, untuk yang C6H12O6 di sini merupakan larutan non elektrolit. Sementara HNO3 termasuk dalam larutan elektrolit kuat. Sedangkan untuk CaO yang mana berupa padatan termasuk larutan non elektrolit. H2SO4 termasuk larutan elektrolit kuat. Jadi pada soal nomor 6 jawaban yang benar yaitu option C, CH3COOH. Pada soal nomor 7, senyawa berikut yang termasuk larutan elektrolit kuat adalah A. Fruktosa, B. Glukosa, C. Air garam dapur, D. Urea, E. Glukosa. Nah, jawaban yang benar yaitu option C, air garam dapur atau NaCl, di mana merupakan elektrolit kuat yang terionisasi sempurna dalam larutan, sehingga menghasilkan ion-ion yang bergerak bebas menghantarkan arus listrik. Sedangkan untuk fruktosa termasuk ke dalam larutan non-elektrolit. Glukosa atau gula termasuk dalam larutan non-elektrolit karena tidak terionisasi dalam air. Dan untuk urea yang dilarutkan dalam air tidak membentuk ion-ion dan tidak dapat menghantarkan arus listrik, sehingga termasuk ke dalam larutan non-elektrolit. Jadi yang benar tadi jawabannya option C ya, air garam dapur atau NaCl. Pada soal nomor 8, senyawa-senyawa berikut yang tidak dapat mengantarkan arus listrik adalah A. NaCl dalam bentuk liquid, B. NaCl dalam bentuk solid, C. KBr dalam bentuk aqueous, D. KCl dalam bentuk aqueous, E. KCl dalam bentuk liquid. Nah, dari soal ini jawaban yang benar yaitu yang option B, NaCl dalam bentuk solid. Karena garam dapur dalam bentuk padatan tidak dapat mengantarkan arus listrik atau bersifat non-elektrolit. Pada soal nomor 9, senyawa-senyawa berikut yang tidak dapat menghantarkan arus listrik adalah A. CH3COOH dan KBr, B. NaOH dan NgCl2, C. HCl dan H2SO4, D. C6H12O6 dan CONH2 2 kali, E. HCN dan H2S.
Nah, pada soal nomor 9 ini, jawaban yang benar yaitu option D. Di mana option D ini tadi merupakan larutan non-elektrolit. Sedangkan untuk CH3COH, HCN, dan H2S merupakan larutan elektrolit lemah. Lalu KBr, NaOH, MgCl2, HCl, dan H2SO4 ini merupakan larutan elektrolit kuat. Jadi, jawaban yang tepat yaitu option D. Nomor 10, jika Anda melarutkan garam dapur atau NaCl dalam air sehingga tidak ada NaCl yang mengendap, pernyataan yang salah tentang larutan yang terbentuk adalah A. Terdapat ion Na+, B. Terdapat ion Cl-, C. Terdapat ion Na+ dan ion Cl-, D. Terdapat molekul NaCl, E. Terdapat molekul H2O. Nah, dari option ini, jawaban yang benar yaitu option D. Terdapat molekul NaCl. Nah, di mana kita ketahui bahwa NaCl merupakan senyawa ionik, maka saat pelarutan senyawa ionik akan dihasilkan ion-ion dari senyawa ionik tersebut, yaitu Na+ dan Cl-. Proses ionisasi senyawa ionik terjadi secara sempurna sehingga tidak ada lagi molekul NaCl dalam larutan. Sehingga dalam larutan NaCl terdapat ion Na+ dan Cl- serta molekul H2O sebagai pelarut. Jawaban yang tepat yaitu option D.